Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam Devotion from Home. Kami berdoa bahwa saudara dalam keadaan baik-baik dan selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini kita semua didorong untuk merayakannya dengan kreativitas masing-masing. Ada satu hal yang tidak berubah, adalah makna Natal itu sendiri. Bahwa Yesus lahir ke dunia dan menjadi penyelamat manusia. Manusia yang seharusnya binasa karena berdosa, sekarang punya kesempatan hidup kekal di dalam pribadi Yesus Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 17 sampai ke 19, di situ dikatakan sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Karena ketaatan Yesus, kita semua peroleh janji Allah Bapa di surga. Kejadian selama tahun ini merubah kebiasaan hidup dan kita semua harus menyesuaikan dengan kondisi new normal. Ada hambatan, tapi pada saat yang bersamaan kita juga melihat peluang yang selama ini mungkin belum menjadi prioritas kita. Padahal itu penting. Kejadian yang kita alami bisa membuat kita menjadi kecewa, kita bisa mengeluh, atau itu bisa membuat kita teguh berpegang pada janji-janji firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah di Roma 8 ayat 28. Nah, sebagai orang percaya di dalam Kristus, ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Kita bisa merefleksikan berkat yang telah Tuhan berikan, tidak hanya satu hari dalam setahun, tetapi setiap hari. Alkitab memberikan banyak contoh tentang orang-orang yang bersyukur. Tercatat ratusan ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan kata bersyukur atau berterima kasih dan puji-pujian kepada Tuhan. Sebagai gambaran kasar, dalam Alkitab terjemahan King James Version, kata thank dipakai 26 kali dalam 27 ayat. Atau kata thanks digunakan sebanyak 73 kali dalam 71 ayat. Thanksgiving dipakai 28 kali dalam 27 ayat. Bahkan kata thankful dipakai sebanyak 3 kali dalam 3 ayat. Nah, karena begitu seringnya kata ini disebut, maka sebagai orang percaya itu sangat penting untuk kita perhatikan. Kita bisa melihat contoh Daud, dia bersyukur dalam pencobaan tanpa henti. Daud lebih dikenal sebagai pahlawan muda yang membunuh raksasa Goliat. Seorang gembala kambing domba ayahnya yang menjadi raja besar umat Israel. Dia tidak sempurna. Ada saat-saat di mana dia gagal dan dia berdosa, tapi hati Daud dicirikan oleh hidup dan ketergantungannya pada Tuhan. Dia seorang yang punya karakter ilahi dan berintegritas. Di saat mengalami kesesakan dan ancaman, Daud mengarang banyak lagu yang isinya penuh dengan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Dia dikenal sebagai orang yang hatinya terpaut pada Tuhan, a man with a heart after God. Ketika kita mengalami kesulitan yang bertubi-tubi, berulang-ulang terjadi, kita selalu bisa berbalik kepada Tuhan. Percaya kepada Dia
dan mempersembahkan pujian dan ucapan syukur. Salah satu contoh lagi di Alkitab adalah Nabi Yunus. Bersyukur walaupun punya perasaan benci atau muak. Dia menolak panggilan Tuhan. Nabi Yunus melarikan diri dan berakhir di perut ikan besar karena ketidaktaatannya. Dari dalam perut ikan, Nabi Yunus mengakui janji Tuhan dan setuju untuk taat. Doanya di Yunus 2 ayat 9 yang menjadi tema buku Yunus adalah keselamatan adalah dari Tuhan. Walaupun Yunus berseru kepada Tuhan dan memberi korban ucapan syukur dan setuju untuk taat pergi ke kota Niniwe, tampaknya hatinya tidak pernah benar-benar berubah. Dia melakukan tugas yang Tuhan berikan dan hasilnya luar biasa. Tetapi kitab suci tidak mencatat perubahan hati Yunus. Untuk semua yang kita tahu, mungkin kehidupannya dicatat dalam kitab suci hanya sebagai contoh tentang apa yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, semoga doa kita tulus dan hidup sesuai dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sehingga orang lain tidak bertanya-tanya tentang kesungguhan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ada satu contoh lagi, yaitu Nabi Ezra. Bersyukur dalam membangun kembali, thankfulness in re-establishment. Nah, setelah keruntuhan bait Allah dan penawanan di Babelonia, beberapa orang Yahudi kembali dari Babelonia dengan dipimpin oleh seorang nabi bernama Ezra. Di bawah kepemimpinannya dan juga atas petunjuk Tuhan, bait Allah yang baru itu dibangun. Nah, ketika fondasi diletakkan, dia membuat suatu perayaan ucapan syukur kepada Tuhan. Beberapa orang di Yerusalem pernah melihat bait Salomo sebelum diruntuhkan. Mereka menangis ketika melihat bait yang baru dibangun Ezra. Bait yang baru tidak sebesar dan tidak semegah sebelumnya. Namun itu tetap menjadi tempat khusus bagi umat Israel untuk datang dan menyembah Tuhan. Suasana hari itu penuh dengan ucapan syukur dan tangisan. Memang ada beberapa orang kehilangan sukacita yang seharusnya dimiliki hari itu. Kenyataannya adalah ukuran bait yang lebih kecil tidak mempengaruhi status siapa Tuhan itu. Dia tetap adalah Tuhan yang baik dan kasih setianya untuk selamanya. Terkadang mudah untuk melewatkan berkat yang Tuhan berikan dan untuk bersyukur ketika mata kita terfokus pada hal yang salah. Kolose 3 ayat 1-2 mengingatkan kita untuk memiliki perspektif surgawi, mencari dan mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang di atas. Satu lagi, Hana bersyukur bagi sang penebus. Thankfulness for the Redeemer. Ada di Lukas 2 ayat 36-39. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan dari suku Asyur. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Ada satu cerita, bertahun-tahun umat Israel menantikan seorang penyelamat. Namun baru pada saat yang tepat Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perawan untuk menjadi juru selamat dunia. Bisa lihat di Galatia 4 ayat 4. Jadi 8 hari setelah kelahirannya, Yesus didedikasikan di bait Allah. Hana adalah seorang nabiah yang tinggal di bait Allah melayani siang dan malam dengan doa dan puasa. Setelah menikah selama 7 tahun, ia menjanda selama 84 tahun.
Dia mengenali Yesus sebagai Sang Juru Selamat pada hari itu. Dan ia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Bisa saja Hana menjadi pahit ketika suaminya meninggal. Tapi dia memutuskan untuk melayani Tuhan dengan sepenuh waktu atau sepenuh hati. Dia menghabiskan waktu siang dan malam menantikan seorang penebus. Penebus ini telah datang untuk menebus dosa dunia. Doanya dijawab, penantiannya selesai. Pertanyaannya bagi kita semua, apakah saudara mencari dia untuk keselamatan saudara? Sudahkah saudara berhenti hari ini untuk berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan? Saya berdoa pada Natal tahun ini, kita bisa mengakui besarnya anugerah Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Dan dari kedalaman hati, kita ucapkan syukur yang memberkati Allah dan memberkati sesama kita. Tuhan memberkati dan selamat hari Natal. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih bahwa Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Sehingga kami tidak perlu hidup dalam dosa, tapi kami boleh hidup di dalam kemenangan di dalam Tuhan. Kami sudah menerima Tuhan. Setelah kami mengalami anugerah Tuhan sepanjang tahun ini, biarlah kami juga boleh mengakhiri tahun ini melihat dan mengakui kebesaran-Mu dan merelakan, menyediakan tempat yang terbaik bagi Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami berkenan kepada Tuhan dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu, Engkau juga menyertai mereka pada akhir tahun ini juga Tuhan. Sehingga rencana Tuhan yang terbesar, yang terbaik bagi setiap dari kami bisa kami terima dan bisa kami alami. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.